Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Dan kairete, salam sukacita buat keluarga Eklesia yang tidak bisa hadir secara offline di gereja pagi hari ini. Saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini untuk hari baru yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur hari ini kami masih bisa beribadah, kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu mengerjakan perkara-perkara ilahi yang besar dalam kehidupan setiap kami. Kami buka hati kami untuk terima firman Tuhan. Di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Eklesia yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin mengambil pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai ayat yang ke-34, tetapi saya tidak akan membacakan semuanya secara langsung. Saya hanya membacakan ayat 25 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau kita melihat latar belakang dari kisah ini, sebenarnya dalam satu perjalanan Yesus menyeberang dan Yesus berjumpa dengan seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Yairus datang memohon supaya Yesus datang menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit dan hampir mati. Dan Yesus sebenarnya berada dalam satu perjalanan menuju rumah Yairus. Agenda pelayanan Yesus adalah menuju rumah Yairus. Tapi di tengah perjalanan, dia dihentikan oleh wanita yang sedang pendarahan ini. Satu hal yang perlu menjadi pertanyaan kita dan perenungan kita adalah seberapa hebatnya wanita ini bisa menghentikan perjalanan Yesus dan membuat bagi kita mengacaukan agenda perjalanan Yesus. Karena kalau kita baca dengan teliti maka kita melihat dari bahasa aslinya bahwa ketika Yairus datang memohon untuk Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang sakit keras, kata Yunani yang dipakai di situ diartikan dia segera. Jadi Yesus sedang dalam proses yang bersegera untuk datang ke rumah Yairus. Tapi perjalanannya berhenti oleh karena ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan singkat cerita kita tahu kisahnya. Wanita ini mengalami pengalaman yang luar biasa. Pagi hari ini saya ingin berbicara kepada kita dari satu topik. Iman yang mengubah hidup. Satu pelajaran penting yang dapat kita petik dari kehidupan perempuan yang sakit pendarahan ini, yang menghentikan langkah perjalanan Yesus menuju rumah Yairus, adalah iman. Iman yang mengubah seluruh kehidupannya, bukan sekedar menyembuhkan sakit penyakit yang dideritanya, tetapi membawa dia dalam satu perjumpaan pribadi dengan Kristus yang menyelamatkan kehidupannya. Dan itu bukan berbicara dari satu sisi kehidupan saja secara jasmani, tetapi lebih daripada itu berbicara tentang seluruh kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan iman kita kepada Kristus seharusnya mengubah seluruh kehidupan kita. Ada hal-hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan wanita yang sakit pendarahan ini selama 12 tahun. Alkitab menceritakan
kita dapat memetik aspek-aspek dari iman yang sejati itu seperti apa. Diceritakan bahwa wanita yang sakit pendarahan ini, dia bukan pendarahan 1, 2, 3 hari atau 1 bulan, 2 bulan, tetapi selama 12 tahun. Dan firman Tuhan menceritakan dia sudah berulang kali pergi mencari pertolongan ke berbagai tabib. Tapi dia tidak pernah mengalami kesembuhan. Tidak ada harapan baginya. Tetapi saat dia mendengar berita tentang Yesus, dia berupaya sedemikian rupa. Seorang yang sakit pendarahan 12 tahun, bayangkan betapa sulitnya dia menerobos kerumunan banyak orang untuk mengikuti Yesus dan menjamah Yesus dari dekat. Bisa keinjak, terhimpit, tapi dia berupaya melakukannya. Ada 3 aspek iman yang kita dapat pelajari dari wanita pendarahan ini. Yang pertama, bahwa iman yang sejati mengubah paradigma atau cara pandang tentang kehidupan. Di dalam ayat 26 dikatakan wanita ini dulunya menaruh pandangannya dan pengharapannya pada manusia. Dia berpikir bahwa pertolongan akan datang dari manusia yang bisa diharapkan. Selama 12 tahun dia berlang-lang buana pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergi dari satu dokter ke dokter yang lain, menjual semua hartanya untuk mendapatkan kesehatan. Tapi justru firman Tuhan katakan keadaannya semakin memburuk. Dan dia dengar berita tentang Yesus, pribadi yang berkuasa. Dan dia memutuskan untuk meninggalkan semua pengharapannya kepada manusia dan menaruh pengharapannya kepada Yesus. Cara pandang yang dulunya berorientasi kepada manusia, kini dialihkan kepada Kristus. Iman yang sejati tidak berharap pada manusia, tapi berharap pada Allah. Aspek iman yang kedua, bahwa iman yang sejati mengubah keputusan-keputusan dalam hidup. Wanita ini selama 12 tahun dia memutuskan untuk mencari pertolongan pada manusia, tetapi berbeda saat dia mendengar berita tentang Yesus, dia memutuskan untuk menemui Yesus secara pribadi. Dia nggak minta tolong orang lain untuk bawa dia sampai kepada Yesus. Dia memutuskan untuk menghampiri Yesus secara pribadi. Walaupun untuk mendekati Yesus membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Sebagai seorang wanita dengan fisik yang sangat lemah, berusaha di tengah kerumunan orang banyak untuk bisa mendekati Yesus. Tapi ia memutuskan betapapun sulitnya kondisi dan situasi dalam kehidupan, ia harus mendekati Yesus secara pribadi. Luar biasa. Iman yang sejati itu menghampiri Yesus secara pribadi. Mungkin kita terlahir dari orang Kristen. Kita beragama Kristen sejak dari zaman dulu. Tapi berapa banyak orang yang punya iman yang sejati, yang menghampiri Yesus, yang mencapai Yesus secara pribadi. Iman yang sejati enggak berbicara tentang agama. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Keputusan yang dulunya diambil menurut pikiran manusia, kini didasarkan atas firman Tuhan yang dia dengar tentang kuasa Yesus Kristus, sang pribadi yang luar biasa. Aspek iman yang ketiga, iman sejati mengubah tindakan-tindakan. Sebelum dia mendengar tentang Yesus, wanita ini berupaya dengan cara-cara manusia semata-mata. Dia berupaya dengan segenap kekuatannya. Dia berupaya dengan seluruh hartanya. Dia hanya datang kepada manusia, mengandalkan kepintaran manusia. Tapi saat dia mendengar tentang Yesus, dia memutuskan untuk datang pada Yesus. Dan dia bertindak. Apa yang membedakan adalah tindakan. Ada banyak orang, paradigmanya berubah. Dia tahu bahwa dia harus melepaskan pengharapannya kepada manusia. Dia memutuskan dalam hatinya untuk datang pada Yesus secara pribadi. Tetapi nggak banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Iman itu bertindak. Wanita ini bertindak.
Bukan hanya dari pikiran, bukan hanya dari keputusan dari hati, tapi dia mengambil langkah. Walaupun situasi nggak kondusif, walaupun keadaan sulit, tetapi Tuhan selalu menghargai tindakan iman saya dan saudara. Apa yang membedakan sentuhan orang-orang di sekitar Yesus dengan sentuhan wanita pendarahan ini adalah iman. Iman menyentuh hati Allah, menggerakkan tangan Allah untuk melakukan sesuatu dalam hidup orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang sesumbar. Seperti kisah seorang pemuda yang menyatakan cintanya kepada seorang wanita dan berkata, "Aku sangat mencintaimu, gunung akan kudaki, lautan kuseberangi. Hari Sabtu malam aku pasti datang, kalau tidak hujan." Cinta yang sesumbar itu banyak di mana-mana. Iman yang sesumbar juga seperti itu. Bukan sekedar kita nyatakan saya percaya, tetapi apa buktinya? Segala sesuatu dalam hidup kita dilihat dari kualitas tindakan yang dimunculkan oleh apa yang kita katakan. Entah kita mengatakan kita mengasihi Tuhan atau kita percaya penuh kepadanya, itu dilihat dari tindakan-tindakan dalam kehidupan kita. Itu yang kita pelajari dari kehidupan wanita pendarahan 12 tahun. Dia menunjukkan kualitas dari iman yang sejati. Bagaimana kita tahu yang palsu adalah dengan mengenal yang asli. Kualitas iman yang sejati yang kita dapat pelajari dari kehidupan perempuan yang sakit pendarahan ini, yang pertama bahwa iman yang sejati adalah iman yang lahir dari respon positif terhadap firman Tuhan. Dikatakan bahwa ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dia bersegera untuk datang kepada Yesus. Dan firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dia mendengar dan dia berespon. Iman yang berkualitas itu adalah iman yang berespon terhadap firman. Yesus menggambarkan tentang perumpamaan penabur. Seorang penabur menaburkan benih yang sama, tetapi jatuh di tanah yang berbeda, hasilnya itu beda. Firman Tuhan, satu firman Tuhan bisa didengar oleh begitu banyak orang. Tetapi kualitas kehidupan rohani setiap orang yang mendengar firman yang sama itu berbeda. Itu tergantung dari respon. Berapa banyak saya dan saudara yang mendengar firman, membaca firman, dan berespon dengan firman. Itu yang menentukan kualitas kehidupan iman kita. Nggak akan ada seorang yang punya iman yang teguh, nggak akan ada seorang yang akan dibentuk menjadi manusia rohani tanpa firman Tuhan. Karena itu mari buka hati kita, belajar dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Beresponlah positif terhadap firman. Karena firman mengubah hidup, firman memberkati hidup kita, firman membebaskan kita, firman membawa kita mengalami perubahan, dan firman akan menumbuhkan kehidupan iman kita. Yang kedua, kualitas di dalam iman yang sejati yang dapat kita pelajari dari wanita pendarahan ini, bahwa iman yang sejati itu berfokus kepada Kristus saja. Christocentris. Apa yang membedakan wanita ini dengan orang-orang lainnya? Banyak orang datang untuk menjumpai Yesus, banyak orang berdesak-desakan dan menyentuh jubah Yesus pastinya. Tapi hanya satu yang membuat kuasa Allah di dalam diri Yesus mengalir keluar. Itu adalah iman. Dan iman ini yang dimiliki oleh perempuan yang sakit pendarahan. Karena dia datang khusus untuk menjumpai Yesus. Dia datang dengan percaya kepada Yesus. Dia menaruh pandangan hidupnya, pengharapannya sepenuhnya kepada Yesus. Apa yang membuat dia berjuang? Melewati banyak rintangan-rintangan fisik, rintangan finansial, rintangan orang-orang, rasa malu, rasa minder, dan semua yang bercampur aduk di dalam dirinya. Semua itu bisa diterobos ketika ada fokus. Fokus wanita ini adalah Yesus.
Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang menjadi fokus dari kehidupan rohani kita? Apakah seorang pendeta terkenal? Jangan pernah punya idola. Pendeta itu manusia. Orang yang terkenal pun manusia. Satu kali dia gagal, hidup saudara juga bisa gagal. Boleh meneladani, boleh mempelajari, tetapi jangan pernah punya idola manusia. Kita harus melihat Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Iman yang tertuju kepada Yesus nggak akan pernah membuat kita kecewa. Karena banyak orang meninggalkan Kristus karena lihat manusia. Pada iman kita harus fokus kepada Yesus. Itulah yang membuat wanita pendarahan ini bisa menembus setiap rintangan. Dan Tuhan menghargai imannya. Adalah karena dia fokusnya sama Yesus. Mari saya dan saudara hari ini, jika kita fokusnya pada orang lain, pada manusia, saya nggak bisa maju karena saya punya pemimpin rohani seperti ini. Saya nggak bisa maju karena saya lihat teman di kiri kanan saya seperti ini. Saya nggak bisa maju karena banyak persoalan dalam hidup saya. Salah. Iman kita harus tertuju kepada Yesus. Dialah pengharapan kita yang sejati. Hal yang ketiga, kualitas iman yang sejati adalah iman yang bertindak, melangkah lebih dekat kepada Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, dia memutuskan untuk mendekat. Nggak melihat dari jauh. Nggak cukup puas dengan apa kata orang. Tapi dia ingin punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Iman yang sejati itu berusaha untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus. Dia datang mendekat. Di dalam hatinya dia berkata, asal ku jama jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Di teks yang lain berkata, asal ku jama ujung jumbai jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Dan dia bertindak. Dia menghampiri dengan segala upaya dan menjamah. Dan apa yang terjadi? Kuasa Tuhan mengalir atas kehidupannya. Dan seketika itu juga dia sembuh. Ini bukan hanya berbicara tentang mujizat yang dia alami. Tetapi kita belajar bahwa iman yang bertindak menghasilkan perkara yang luar biasa di dalam kehidupan. Saya pernah membaca kisah seorang akrobatik bernama Blondin. Blondin sangat terkenal dan dia seringkali menyeberang dengan meniti satu tali dari ujung yang satu ke ujung yang lain air terjun Niagara. Dia melakukan itu dan semua orang bertempik sorak, itu luar biasa. Tapi saat Blondin berkata, siapa yang berani saya gendong untuk melintasi dan meniti tali ini dari ujung yang satu ke ujung yang lain air terjun ini. Semua diam. Nggak ada satupun yang berani. Itu Blondin. Tapi untuk iman kita kepada Yesus, kita nggak boleh hanya berkata saya percaya kepada Yesus. Tapi iman yang sejati mempercayakan diri kepada Dia. Berani bertindak. Maju, melangkah bersama dengan Tuhan. Yang keempat, kualitas dari iman sejati adalah iman yang memberi penghargaan tertinggi kepada Tuhan. Wanita ini bukan hanya mendapatkan kesembuhan, tapi Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus membawa pengertiannya bukan hanya kepada iman kesembuhan. Memang Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan, melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan setiap kita. Itu sifat Allah. Tetapi Yesus ingin dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Perubahan paradigma, perubahan hati, perubahan kehidupan. Dan itulah yang Tuhan minta juga dari hidup setiap kita. Iman membuat kita memberi penghargaan yang tertinggi kepada Tuhan. Memberikan penyembahan yang tertinggi kepada Tuhan. Karena itu ketika wanita ini tahu dia sembuh, ketika Yesus bertanya siapa yang telah menjamah dia, Yesus Maha tahu. Tapi Yesus ingin melihat kejujuran dari hati wanita ini. Dan dia sujud dan menyembah Yesus. Mengaku
segala sesuatu. Apa yang kita lihat, kualitas dari iman, memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Orang yang beriman hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Orang yang beriman menyerahkan diri sungguh-sungguh untuk menjadikan kehidupannya kemuliaan bagi Tuhan. Matthew Henry, seorang nafsir, berkata, Tuhan menghargai iman karena iman memberi penghargaan tertinggi kepada Tuhan. Kenapa dengan iman kita menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Dengan iman dari hati kita menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan layak dipercaya dalam segala hal. Dan Tuhan menghargai iman, karena iman memberikan penghargaan yang tertinggi kepada Tuhan. Wanita ini sembuh secara fisik, tetapi dia mengalami keselamatan jiwa, mengalami damai sejahtera, kelepasan dari penderitaan. Yesus berkata, iman memulihkan engkau. Pergilah dalam damai dan terbebas dari penderitaan. Wanita ini berhasil melewati penghalang-penghalang iman, logika, ketidakmungkinan, kekerasan hati, sulit untuk percaya, dan kepasifan, karena dia bertindak aktif. Ronald Dunn yang menuliskan buku Krisis Iman menulis seperti ini. Kasih karunia adalah tangan Allah yang memberi. Iman adalah tangan manusia yang menerima. Kasih karunia adalah bagian Allah, tapi iman adalah bagian manusia. Dan dia menuliskan, iman bukanlah alat untuk membuat kehendak manusia jadi di surga, tetapi iman membuat kehendak Allah jadi di bumi. Jangan dibolak-balik. Ada orang bilang, klaim ini, klaim itu, tapi keinginannya yang dipaksakan kepada Tuhan. Iman bukan alat membuat kehendak kita jadi di surga, tetapi iman adalah alat yang membuat kehendak Allah jadi dalam hidup saya dan saudara, jadi di bumi seperti di surga. Charles Haddon Spurgeon, seorang yang dipakai Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa, dia menuliskan seperti ini. Iman yang kecil membawa kita ke surga, tetapi iman yang besar membawa surga turun dalam kita. Apa maksudnya? Iman kita yang kecil, iman kepada Tuhan menyelamatkan kita. Karena barang siapa percaya kepada Kristus, dia diselamatkan. Tapi iman yang besar, satu kehidupan penyerahan kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Membuat perkara-perkara surgawi, mujizat-mujizat, berkat-berkat, dan setiap kelimpahan anugerah Allah dari surga terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Buka hati kita kepada Tuhan. Jangan cukup puas menjadi orang beragama, tapi jadilah orang yang beriman. Dengan iman yang benar, iman yang sejati. Jika ada di antara kita belum menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, responilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu hidup dan berkuasa. Kami mau merespon kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami yang lemah ini untuk belajar berjalan dengan Tuhan, berfokus kepada Tuhan, dan hidup dalam kebenaran, dan menghidupi iman kami dalam tindakan-tindakan yang benar. Kami bersyukur pagi hari ini meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.